Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin kita bersama Ustadz Dede, dan terima kasih Ustadz atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita memulai acaranya, lebih baik kita mulai dengan membaca Al-Fatihah secara bersama-sama untuk membuka acara ini. Bibarakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah tadi dapat memberikan keberkahan kepada acara kita pada siang hari ini. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita ke acara inti kajian dari Ustadz Dede. Kepada Ustadz, waktu dan kehormatan dipersilakan. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang kita rasakan oleh fisik kita, terlebih nikmat yang paling besar yang bisa kita rasakan oleh hati kita yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah dan taufik, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah sampai saat ini kita masih istiqomah dalam dinul Islam, masih memiliki sikap dalam beriman kepada Allah, juga bertauhid kepadanya, serta tentu kita masih mahabbah, loyalitas kepada teladan kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga termasuk nikmat yang wajib kita syukuri, kita bisa bertemu kembali di acara taklim secara virtual ya, dan ini adalah hal yang harus kita syukuri dan kita jaga tentunya, terlebih apabila taklim tersebut berupa langsung ya. Mudah-mudahan ini pun sama halnya menempati kedudukan ketika hadir di majlis, sehingga kita sedikit banyak harus bisa menjaga adab-adab pengajian virtual ini sebagaimana kita menjaga adab-adab mengaji ketika langsung hadir di majelis taklim, agar senantiasa ilmu kita barokah dan juga kita bisa memahami dari penjelasan-penjelasan yang memang akan dipaparkan para mahasiswa serta mahasiswi dari kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang serta ikhwati fillah. Insya Allah sampai 1 jam ke depan kita akan membahas beberapa hadis dari hadis Arba'in ini, hadis-hadis yang cakupannya meliputi berbagai kebaikan di dalam agama Islam, baik itu akidah, fondasi keimanan, targhib ya atau motivasi, dan juga zuhud, muamalah, akhlak, adab dan lain-lain yang memang menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat, hablum minanas, terlebih dalam kehidupan beragama ya, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai saja ya. Mohon untuk senantiasa menyimak dengan baik hadis-hadis serta penjelasan dari para ulama. Tapi sebelumnya sekarang kita masuk nomor hadis yang keberapa? Yang catatannya rada lupa ini. Mungkin ada yang tahu panitia? Kecil ya, bisa dibesarkan lagi tidak? Nomor hadis yang ke 26. 26 36 ini. Oh. Iya.
Hadis itu kayaknya udah ya. Sepertinya udah di nomor 26 ini. Coba panitia sampai mana yang benar-benar ada tandanya. Silakan. Apakah hadis ke-30? Ada yang tahu hadis nomor berapa? Mungkin ada yang menyimak, silakan. Ini tandanya lupa nyimpennya ya. Hadis ke-30 Ustaz. Oh, hadis ke-30. Baik, baik. Oh, sekarang masuk ke hadis nomor 30 begitu? Baik. Baik, silakan. Dari perwakilan jamaah mungkin ada yang ingin membacakan matan hadisnya beserta terjemahannya, silakan. Silakan. Rambu-rambu Allah. Silakan yang ingin membacakan. Kepada Kang Yahya dipersilahkan mungkin. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kang Haris dan Ustadz Dede ya. Izin membacakan ya. Baik. Hadis ke-30, rambu-rambu Allah. Bismillah. An Abi Tha'labah al-Husyainiyah al-Husyaini Jurthumi ibni Nashirin radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Allah ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha. Hadis Hasan rawadu ad-Darqutni wa ghayruhu, yang artinya Abu Salabah al-Husaini Jursum bin Nashir radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan sejumlah kewajiban, maka janganlah meremehkannya. Dia telah meletakkan batasan-batasan atau hukum, maka janganlah kalian melanggarnya. Dia telah mengharamkan sejumlah perkara, maka janganlah kalian jatuh ke dalamnya. Dia juga telah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat untuk kalian, dan bukan karena lupa, maka janganlah mempersoalkannya atau apa yang telah didiamkan oleh Allah ini. Hadis ya, baik. Ikhwati fillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu
pun di dalam syariat kita hadis Allah Ta'ala dan Allah diam dari beberapa perkara itu merupakan ya kias atau analogi dengan sesuai duabit atau ketentuannya. Kemudian yang ketiga, opsi yang ketiga ini ada kalanya hal tersebut atau yang menjadi permasalahan ini tidak dijelaskan oleh syariat, artinya didiamkan oleh syariat. Maka konsepnya keluar dari dua poin tadi. Nggak masuk dalam nas-nas secara umum, yang kedua nggak masuk pula dalam konsep metode analogi ataupun kias. Maka hal ini kembali kepada hukum asal mubah, ya, mubah. Contoh umpamanya bagaimana hukumnya makan apa? Misalnya dalam makanan yang bagaimana hukumnya makan kepiting umpamanya, atau hukumnya makan itu yang binatang sawah tutut. Nah, seperti itu. Kalau memang konsepnya nggak ada dalam nas secara umum ataupun nggak bisa dianalogikan, maka hukumnya boleh saja ya di dalam hal ini. Jadi kita jangan memberatkan diri di dalam mencari hal demikian. Terlebih itu adalah hukum asal dari sesuatu mubah dan juga nggak masuk dalam konsep-konsep secara umum dan juga metode analogi. Berarti hukumnya halal. Berat kan? Ini masuk dalam fikih dan usul fikih jadinya tentang masalah perkara ini, ya seenggaknya jadi wawasan lah untuk kita semua. Ini pernah ya dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi melakukan ibadah haji, ya, dan Nabi tidak menjelaskan ibadah haji secara harus berapa kalinya. Nah, itu ditanyakan oleh sahabat, apakah harus setiap tahun ibadah haji tersebut? Maka yang demikian ini jangan ditanyakan atau jangan dicari. Ya, jadi Rasulullah nggak menjelaskan demikian. Pokoknya yang mau haji seumur hidup sekali silakan, ya. Atau mau 5 tahun sekali ya mangga. Ataupun setiap tahun ya silakan kalau memang itu bisa dan banyak kuotanya. Artinya nggak harus setiap tahun itu ditanyakan. Maksudnya kasus ditanyakannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ikhwah ya terkait masalah had-had, keharaman, larangan dan juga sesuatu mubah yang memang tidak ada keterangan secara umum, maka kembali hukumnya kepada hukum asal yaitu boleh. Baik, cukup ya. Kemudian lanjut kepada yang kedua, silakan. Hadis yang ke-31. Ada yang mau baca lagi? Hakikat zuhud, silakan. Ada perwakilan? Silakan host, baca aja nggak apa-apa oleh host. Baik Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini bisa diperbesar gak kecil? Ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sahli bin Sa'di Sa'idiyah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas faqala ijhad di dunya yuhibbukallahu wa wajhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Hadis Hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanidin hasanah.
Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'ida radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, niscaya aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuhudlah terhadap apa yang ada di dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan juhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia pun akan mencintaimu." Hadis riwayat Ibnu Majah dan lain-lain dengan sanad hasan. Baik, jazakallah khair ya atas pembacaan hadisnya. Dan tidak perlu kita ulang. Insya Allah tadi sudah jelas. Hadis yang ke-31 ini berkaitan masalah penyucian diri, atau bahasa kitanya tazkiyatun nafs. Ada orang yang menyebutnya tasawuf. Ya, jadi ya dalam pembahasan tentang pembersihan diri. Hakikat zuhud ini masuk ke dalam pembahasan tentang metode di dalam membersihkan hati atau membersihkan diri. Ya, salah satunya dengan zuhud tadi. Di sini memang seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, meminta suatu perkara yang besar. Apa itu? Amalan yang memang nanti bisa dicintai oleh Allah, dan bukan hanya di situ. Manusia pun cinta ketika memang melakukan amalan demikian. Ini dua hak besar ya. Dicintai oleh Allah itu adalah puncak dari tujuan manusia. Sedangkan untuk mencapai cinta manusia, ya setidaknya menunaikan hak-hak mereka. Ya, menunaikan hak-hak manusia. Dan perkara ini, perkara yang memang harus menjadi tujuan kita dalam kehidupan. Artinya apa? Ingin dicintai oleh Allah, berarti ada upaya untuk melakukan hal-hal yang memang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang mengaku saya mencintai Allah, semuanya akan demikian. Pelaku maksiat pun cinta kepada Allah. Orang yang jarang sholat pun mencintai Allah. Atau orang musyrik pun mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi permasalahannya, Allah cinta nggak kepada mereka? Nah, sehingga muncullah perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam buku beliau. Kata beliau, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhab. Jadi bukan patokan, bukan urusannya Anda itu mencintai Allah, tapi yang menjadi acuan bagaimana agar Anda dicintai oleh Allah itu, ya. Jadi ya ketika kita mengatakan saya mencintai Allah, benar, tapi permasalahannya Allah cinta nggak sama saya. Jadi ya baik untuk dirubah ya paradigmanya, bagaimana agar saya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit manusia yang memang maaf ya gombal, mencintai Allah tapi cintanya nggak sesuai, mencintai Rasulullah tapi cintanya nggak sesuai, sehingga apa? Tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan juga melalui tuntunan-tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hadis ini ada dua permasalahan yang memang nanti bisa menjadikan seseorang mencintai seorang hamba tersebut. Yang pertama yaitu perintah Rasulullah untuk zuhud di dunia, maka dengan demikian Allah akan mencintaimu. Allah akan mencintai orang yang senantiasa zuhud di dunia. Yang jadi permasalahan, definisi zuhud ini harus kita pahami. Zuhud ini bukan menghinakan diri. Bukan tuh, perhatikan. Bukan seperti orang-orang pemahaman yang torekot-torekot ya. Jadi zuhud ini menghinakan diri. Bukan, keliru. Orang kaya pun bisa dia memiliki sikap atau sifat zuhud. Nah, sehingga muncul nanti pernyataan yang benar ataupun definisi yang benar tentang masalah zuhud itu. Nah, zuhud ibarah atau ungkapannya bermacam-macam. Ada ulama yang mengatakan zuhud itu ar-ridha bil qalil. Ridha atau menerima dengan
perkara yang sedikit. Nah, ini ada yang mengatakan demikian. Benar tapi kurang tepat. Ya, kurang tepat ketika memahami perkara zuhud seperti itu. Kemudian ada juga yang mendefinisikan zuhud yaitu antakuna fi ma fi yadillah wa bi'ata'illah awsaq mimma fi yadika. Jadi bagaimana sikap Anda, apa yang ada di tangan Allah lebih Anda yakini daripada apa yang ada di tangan Anda. Artinya kan lebih percaya terhadap pemberian, lebih percaya sesuatu yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini zuhud. Lalu ada juga yang menafsirkan zuhud itu al-i'radu 'anil haram wal iktifa'u bil halal. Berpaling dari yang haram dan cukup dengan yang halal. Nah, ini sedikit mendekati kebenaran dan tepat. Ketika seseorang menjauhi perkara yang haram dan cukup dengan yang halal, itu sudah merealisasikan sikap zuhud. Ada lagi zuhud yang maknanya jauh, itu apa? Tarkud dunia wal iqbalu 'alal akhirah. Meninggalkan dunia dan fokus akhirat. Nah, ini benar cuma keliru nantinya. Ya, kita butuh dunia, iya, ya dalam rangka untuk ke akhirat. Jadi zuhud ini bukan meninggalkan dunia selama-lamanya, keliru. Jadi dari ibarah atau pernyataan yang tadi yang tepat. Nah, perhatiin ini, yang tepat konsep zuhud itu apa? Dijelaskan dalam buku Majmu' Fatawa dan juga Madarijus Salikin serta Uddatus Shabirin dari kalangan para salafus saleh, di mana mereka mendefinisikan zuhud yaitu apa? Tarku ma la yanfa'il akhirah. Sekali lagi, tarku ma la yanfa'il akhirah. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk urusan akhirat. Ini zuhud, ya, luar biasa. Baru konsep yang benar yang nantinya mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nanti definisi ini merambah kemana-mana. Jadi perkara meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk urusan akhirat. Lihat, yang tidak bermanfaat aja ditinggalkan, apalagi yang merusak akhirat lebih ditinggalkan lagi, sehingga zuhud ini ratingnya atau tingkatannya lebih tinggi daripada derajatnya orang yang wara. Karena orang yang wara definisinya meninggalkan perkara yang merusak akhirat. Sementara orang zuhud adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Lihat jauh perbandingannya. Belum tentu. Bisa jadi orang yang meninggalkan perkara yang merusak akhirat, tapi yang nggak bermanfaat bisa dilakukan. Zuhud yang tidak bermanfaat saja ditinggalkan, apalagi yang merusak. Sehingga zuhud ini tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang wara. Ya wajar dalam hal demikian mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia akan nanti termotivasi untuk kebaikan-kebaikan yang lain dalam cintanya untuk akhirat. Dengan demikian dia akan terus beramal soleh, ya, yang bermanfaat untuk akhiratnya dan meninggalkan hal-hal yang haram. Nah, hal demikian pasti mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya konsep zuhud yang benar. Bisa paham ya? Konsep zuhud yang benar untuk bisa dipahami dan diamalkan. Jadi bisa jadi seorang miliarder, seorang big boss, ataupun yang lainnya, kaya raya, tapi selama ya kekayaannya tersebut bukan menjadi tujuan utamanya, itu zuhud baru. Yang ada kan terbalik, kekayaan jadi tujuan utama, sehingga ya nggak zuhud yang seperti ini, ya tidak zuhud sama sekali. Kemudian selanjutnya untuk mendatangkan cinta manusia, artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk zuhud terhadap manusia. Adapun zuhud terhadap manusia ialah jangan sampai hati seseorang itu terpaut berada di tangan manusia tersebut. Artinya di sini meminta-minta, ya. Atau dalam arti lain, hendaknya seseorang tidak komentar dalam urusan dunia dunia orang lain. Jangan, itu tidak nyaman. Ilfil, bad mood. Pokoknya orang dunianya bagaimanapun, dia rumahnya gede,
penghasilannya besar, mobilnya banyak, ya pokoknya borju lah kalau kata bahasa anak muda sekarang. Biarin aja, jangan dikomen apapun. Ya puji nggak masalah lah, masya Allah luar biasa. Ya doain nggak apa-apa. Cuma komen-komen yang yang kepo, ya yang kepo itu ditinggalkan. Kenapa? Karena kepo dalam urusan dunia seseorang itu nggak nyaman bawaannya, nggak nyaman. Oh, gaji kamu berapa ya? Rumah kamu di mana? Oh, mobilnya berapa dan lain sebagainya, nggak nyaman pasti. Jadi urusan dunia seseorang nggak bermanfaat untuk kita ketahui. Kecuali kalau memang ada hasil yang dia dapatkan, perjuangan itu yang bermanfaat untuk, ataupun perkara dunia udah jangan terlalu diperdalam ketika itu berhadapan dengan orang lain. Biarkan saja. Karena hal tersebut nggak nyaman nantinya, ya menimbulkan efek tidak nyaman. Orang mau sekaya apapun ya udah, itu urusannya rezeki dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bisa menjaga harga diri kita, tidak meminta-minta ataupun istilahnya bahasanya mungkin bahasanya ya kalau kata orang Karawang itu cilimit ya. Saya nggak tahu cilimit seperti apa. Mungkin orang Karawang lebih tahu lah cilimit. Maka kita harus menjaga hal ini. Agar apa? Agar orang cinta. Agar orang ridho sama kita dengan tidak komen untuk urusan dunia yang dimiliki oleh seseorang. Itu ya ikhwah, dalam hal bisa mendatangkan kecintaan Allah, zuhud, yaitu kita senantiasa fokus di dalam urusan akhirat dan meninggalkan hal yang tidak akan senantiasa giat dalam perkara ibadah, ketaatan, dan juga amal untuk cintai atau dicintai oleh manusia. Senantiasa zuhud artinya apa? Tidak wow dalam perkara yang manusia miliki, biasa aja, dan juga tidak ada unsur meminta-minta. Jaga harga diri, insya Allah manusia akan cinta kepada kita dengan konsep zuhud terhadap hal yang dimiliki oleh manusia. Baik, terakhir ya, ini pendek hadisnya, silakan. Silakan. Bagi teman-teman yang ingin membaca, dipersilakan. Silakan raise hand teman-teman ya, atau langsung on mic. Silakan. Ya, langsung dibaca saja. Baik, karena tidak ada, saya akan wakili Ustaz. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-32, larangan berbuat mudarat. An Abi Sa'idin Sya'dibni Sinanil Hudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dorora wala diroro. Hadisu Hasan rawu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadaw wa rawahu Malikum bil Muttalimur salam an Amr ibn Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasqata aba syahidi walahu turuku yaqwa ba'duha ba'du. Terjemah. Baik. Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling merugikan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni dan lain-lain. Hadis ini hasan, juga diriwayatkan oleh Malik dalam kitabnya Al-Muwatta sebagai hadis mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu meniadakan Abi Sa'id, hadis ini mempunyai beberapa jalur. Tiap-tiap jalur menguatkan yang lain. Baik. Al-haditsu tsani wa salasun.
hadis yang ke-32. Di sini memang kalau ditinjau dari jalan-jalan hadisnya memang tidak bisa ya, tidak kuat. Cuma ada syawahid. Kalau syawahid itu dalam istilah hadis, syawahid itu ada jalan-jalan yang nanti menguatkan. Jadi hadis ini bisa dijadikan acuan ya. Dan hadis ini judulnya seperti yang tadi dijelaskan di screen, itu larangan berbuat mudharat. Tapi maksudnya apa sih arti dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la dharara wa la dhirara. Perhatikan nih, la dharara wa la dhirara. Untuk mengartikan dan mensyarah makna yang pendek ini, yang pertama, janganlah berbuat mudharat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, janganlah menimpakan mudharat. Paham ya maksudnya? Sehingga secara kandungan, yang pertama itu dampaknya untuk diri sendiri. Artinya jangan sampai diri sendiri melakukan suatu perbuatan mudharat. Dan yang kedua, orang lain. Jangan sampai memberikan mudharat kepada orang lain. Nah, paham ya maksudnya di sini. Jadi jangan sampai berbuat mudharat atau kerusakan, dan juga jangan sampai menimpakan atau memberikan kerusakan kepada yang lainnya. Hadis ini simple, tapi merupakan acuan dalam agama kita. Kenapa? Karena agama kita itu dalam kaidah fikih, agama kita itu dibangun di atas konsep maslahat, kebaikan. Jadi segala yang ada keburukan, mafsadat, kerusakan itu dinafikan atau ditiadakan oleh agama kita. Baik itu dari konsep muamalah, dari konsep ibadah sekalipun. Tidak ada yang namanya berbuat mudharat dan juga menimpakan kemudaratan. Sehingga dalam konsep syariat, sini kan peniadaan, di mana syariat di dalam perkara ibadah pun tidak ada unsur ibadah yang membuat mudharat bagi pelakunya. Ya, kita puasa. Kalau nggak bisa puasa, sakit, ya buka. Benar nggak? Nggak memaksakan kok. Ya nanti tinggal diqadha. Ataupun nanti ada rukhsah, keringanan, dan lain sebagainya. Ya, nggak bisa sholat berdiri, sholat dalam keadaan duduk tuh. Jadi nggak sampai memudaratkan pelakunya. Ini syariat kita begitu samahah, begitu lembut, begitu universal yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan yang kedua, menafikan atau meniadakan dalam konsep mudharat kepada yang lainnya, umum dari segi muamalat. Nah, itu diperhatikan ya. Kalau hadis ini dipahami, kemudian diamalkan, insya Allah hubungan manusia itu akan terjaga. Nggak ada lah istilahnya sampai bertengkar, permusuhan, ya, bully membuli, ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena awalnya dari hal yang tidak nyaman. Hal yang tidak nyaman itu apa? Ya berbuat kerusakan atau mudharat, sehingga ya hilanglah kemaslahatan yang ada. Ya bisa dipahami ya, dipraktekkan tuh. Sehingga kita dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga, bermuamalah dengan manusia yang lainnya, untuk memperhatikan apakah hal yang saya lakukan ini membuat orang tidak nyaman, berefek hilangnya kebaikan, atau malah menimbulkan kerusakan. Itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena nantinya bisa berbuat kezoliman. Dan kalau sudah zolim, haram hukumnya, ya, haram hukumnya. Nah, di sini ada turunannya, dan turunannya jelas ya kalau kita konsep itu dalam kajian qawaid fikih dan banyaknya. Pokoknya kita pahami aja dulu, jangan sampai membuat mudharat orang lain, berbuat kerusakan kepada orang lain. Tapi ada kasus-kasus di mana memang efeknya hal tersebut mengganggu orang. Cuma hal tersebut bermanfaat juga untuk kemaslahatan. Boleh yang demikian, dengan catatan itu yang sifatnya hal yang biasa. Kalau nggak biasa nggak boleh. Contoh umpamanya, Anda punya motor di rumah, ingin dipanaskan, terdengar suara, tetangga mendengar, secara zahir kan mengganggu. Cuma karena ini sifatnya mu'tad dan terbiasa dan sudah lumrah, boleh, tidak apa-apa. Ya. Dan juga perhatikan hal-hal yang lain, bakar sampah, asapnya ke tetangga. Hati-hati, kalau memang itu bukan hal yang biasa dan tidak ridho, bisa jadi zalim, maka perlu diperhatikan. Ya, ini dalam rangka menjaga perasaan yang lainnya.
agar tidak terzolimi dan juga tidak sakit hati. Insya Allah kalau ini diamalkan dengan baik, ukhuwah Islamiyah akan terbangun dengan baik. Cukup ya? Baik, 3 hadis mudah-mudahan bisa kita pahami, barokah dan bisa kita amalkan. Silakan kalau mungkin ada perluasan dari pertanyaan yang mudah-mudahan bisa dan ada faedahnya dan tentu ada jawabannya, kalaupun tidak wallahu taala alam. Silakan host. Baik, terima kasih Ustadz, subhanallah atas pemaparannya dari hadis ke-30 tadi sampai 31 ya tadi terakhir. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan seputar pembahasan hadis yang sudah disampaikan tadi, dipersilahkan. Untuk yang bertanya boleh raise hand atau mungkin jika terkendala dengan mikrofonnya bisa juga menuliskannya lewat kolom chat. Nanti insya Allah akan kami bacakan. Host siapa namanya? Moderator? Saya Aris, Ustaz. Oh, iya. Iya, Mas Aris. Iya. Silakan teman-teman, jika ada boleh raise hand, langsung on mic juga tidak apa-apa, atau mau jika terkendala boleh menuliskannya lewat kolom chat. Ya baik, sambil menunggu Ustadz, mungkin saya juga ada sedikit pertanyaan. Silakan, nggak apa-apa. Terkait dengan pembahasan zuhud tadi Ustadz, hadis terkait dengan zuhud. Apakah ketika kita ingin berada di level zuhud itu, kita itu harus betul-betul memang menghilangkan kecintaan kita terhadap dunia gitu Ustadz? Dan apakah karena kan kalau misalkan kita ingin menghilangkan kecintaan terhadap dunia itu sangat sulit sekali kadang-kadang Ustadz, dalam hal-hal kecil misalnya suka terhadap sesuatu atau misalkan suka film atau suka menonton sesuatu dan lain sebagainya, itu bagian dari sangat sulit sekali kadang-kadang untuk daripada apa yang harus dihilangkan untuk kita berada di level menjadi seorang yang zuhud supaya kita bisa dicintai oleh Allah juga dicintai oleh manusia gitu Ustaz. Terima kasih. Baik Mas Haris, ini pertanyaan yang bagus ya. Mudah-mudahan ini mewakili dari ikhwah semuanya. Memang kaitan zuhud ini urusannya dengan di dunia. Tidak bisa kita pungkiri selama kita hidup di dunia, kita butuh kehidupan dunia dalam rangka kemaslahatan dunia. Seperti apa kerja, ya, kemudian nanti mengais rezeki. Karena kita di dunia dan umat muslim perlu hal ini. Sehingga apakah harus dihilangkan cinta dunia tersebut? Jangan, ya. Jadi timbangannya yang benar dalam urusan masalah dunia. Ini di sini ada ya, dalam surat Al-Qasas ayat 77. Diperintah dari Allah, pahami dengan baik. Allah Ta'ala mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan ya kepada Anda dalam urusan akhirat. Cari, silakan dalam urusan akhirat, ya ibadah, kemudian amalan, amal soleh itu untuk urusan akhirat. Dan juga kata Allah, jangan kamu lupakan bagian kamu di dunia. Tuh, ya. Jadi yang idealnya, yang bagusnya ini kita hidup di dunia. Apa yang kita cari di dunia itu dalam rangka untuk akhirat, begitu, ikhwah. Ya, jadi kalau meninggalkan dunia sama sekali itu keliru, itu fatal, bahkan bahasanya ngibul, ya, nggak benar pemahamannya. Kita butuh kerja, ya, bahkan ini sebagai harga diri seorang muslim. Kita butuh kemaslahatan hidup yang lainnya, tentu dengan dunia kan, dengan dunia. Maka untuk melevel zuhud ini bukan berarti tidak cinta dunia. Cinta dunia cuma yang sifatnya mubah saja, yang sifatnya dibolehkan. Kita boleh cinta pekerjaan kita, nggak masalah. Mencintai bisnis kita, boleh, tidak masalah. Cuma
cinta tersebut hanya sebatas hukumnya mubah dan bukan menjadi tujuan utama serta tidak melalaikan untuk urusan akhirat, ibadah, dan mengingat Allah. Tapi kalau dunia tersebut memang cinta sehingga melalaikan, itu baru level juhudnya rusak. Bisa dipahami ya Mas Haris? Boleh, tidak apa-apa. Jadi jangan dihilangin cinta dunia. Tetap cinta dunia boleh, itu bagian yang harus kita lakukan. Cuma cintanya hanya cinta sebatas mubah saja. Adapun cinta sebatas wajib syariat itu dalam urusannya ibadah, ya ibadah. Baik, cukup insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz. Jawabannya sangat bisa dipahami. Cintai dunia Anda, ya cintai dunia Anda, cuma jangan sampai melalaikan akhirat. Boleh, tidak apa-apa. Karena kita ini butuh dalam kehidupan di dunia. Cuma cintai dunia ini jangan sampai cari yang sifat-sifatnya bermanfaat, ya. Bukan perkara yang tidak bermanfaat. Jangan sampai itu misalnya komunitas, kopdar, kumpul sampai menghabiskan waktu. Nah ini mudorot yang ada, bukan zuhud namanya. Cukup ya Mas Aris, silakan ditutup saja. Iya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, sangat dapat dipahami. Dan baik teman-teman, kalau mungkin tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk acara Crispy kali ini kita cukupkan saja. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Dede atas pemaparannya. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan dapat kita pahami dan lebih utama lagi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak terasa acara dari awal sampai akhir sampai di penghujung acara, dan saya selaku MC pada acara kali ini memohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga perbuatan. Mari kita tutup saja haflah ini dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, nah, sama-sama. Wa iyyakum.